Coba deh pikirin soal emosi. Kita kan ngerasain ini tiap hari ya, tapi seberapa sering sih kita benar-benar paham sama perasaan kita sendiri? Kadang-kadang, emosi itu rasanya kayak bahasa asing yang rumit banget. Nah, hari ini kita bakal coba belajar bareng cara nerjemahin bahasa itu. Gimana? Pernah ngerasa gitu? Kalau iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah kan ngerasa kewalahan sama rasa marah atau cemas, terus berharap ada semacam buku panduan buat ngatasinya? Perasaan itu wajar banget, dan dari situlah kita akan mulai perjalanan kita hari ini. Nah, ini kabar baiknya. Mengelola emosi itu bukan bakat loh, tapi sebuah keterampilan. Dan ya, sama seperti keterampilan lainnya, ini bisa banget dilatih. Jadi yuk kita mulai bangun fondasi pemahaman kita bareng-bareng. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita bisa ngelola sesuatu, kita kan harus paham dulu apa itu. Jadi, apa sih sebenarnya emosi itu? Yuk kita bedah definisinya. Wah, definisinya kedengeran ribet ya, tapi intinya simple kok. Emosi itu cara tubuh dan pikiran kita buat ngerespons apa yang terjadi di sekitar kita. Anggap aja ini kayak sistem alarm internal, kompas, sekaligus alat komunikasi kita. Semuanya jadi satu. Nah, kutipan dari Daniel Goleman ini keren banget deh. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang emosi. Jadi daripada ngelihat emosi sebagai masalah yang harus dihilangin, kita bisa mulai ngelihatnya sebagai sumber informasi yang super berharga. Perasaan kita tuh lagi berusaha ngasih tahu sesuatu yang penting. Ada nih seorang psikolog namanya Paul Ekman yang nemuin 6 emosi dasar ini. Dan yang luar biasa, emosi-emosi ini tuh universal. Di belahan dunia manapun kita berada, ekspresi buat marah, takut, atau seneng itu pada dasarnya sama. Ini kayak alfabet emosional kita, fondasi buat semua perasaan lain yang lebih kompleks. Oke, kita udah tahu emosi itu apa. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini penting banget buat kita? Ternyata memahami sinyal-sinyal batin ini tuh bukan cuma soal biar ngerasa lebih baik, tapi ini soal gimana kita bisa ngejalanin hidup yang lebih baik. Mari kita lihat alasannya. Coba lihat deh, dampaknya itu kemana-mana, benar-benar nyentuh semua bagian hidup kita. Misalnya nih, saat kita bisa ngenalin rasa frustrasi dalam diri, kita bisa ngomongin itu baik-baik ke pasangan, bukannya malah meledak-ledak. Ini bukan sekedar soft skill, ini tuh keterampilan hidup yang fundamental banget. Dan ini bukan omong kosong loh, ada risetnya. Ada hubungan langsung antara kemampuan kita ngelola emosi sama performa belajar kita. Artinya, kecerdasan emosional itu bukan cuma penting buat hubungan sosial, tapi juga jadi kunci sukses di sekolah, bahkan di tempat kerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Jadi apa nih yang bisa kita lakuin? Di bagian ini kita bakal bahas alat-alat yang bisa langsung Anda coba buat mulai ngelola perasaan dengan lebih efektif. Jadi gini, ada 2 macam pendekatan yang perlu kita tahu. Dan selain ini ngejelasinnya dengan pas. Pertama, ada yang namanya pertolongan pertama, buat saat-saat genting pas emosi lagi di puncak. Kedua, ada strategi jangka panjang buat ngebangun otot emosional kita biar makin kuat dari waktu ke waktu. Pernah kan pas lagi panik atau cemas banget, pikiran kita tuh rasanya lompat kemana-mana, mikirin yang jelek-jelek. Nah, metode grounding ini adalah cara yang ampuh banget buat narik kesadaran kita kembali ke momen ini. Dengan fokus ke panca indera, kita seolah-olah ngasih sinyal ke sistem saraf kita. Hey, aku aman di sini, sekarang. Gini deh, ngebangun kekuatan emosional itu persis kayak ngebangun otot di gym. Perlu latihan yang konsisten. Kebiasaan-kebiasaan ini, kayak coba kenali apa sih pemicu emosi Anda, atau bahkan sesimpel mastiin tidur yang cukup, itu semua bakal pelan-pelan ngebangun fondasi yang lebih kokoh buat kesehatan mental kita. Nah, ini poin penting selanjutnya. Emosi itu nggak diam aja di dalam diri kita. Mereka tuh keluar dan ngaruhin cara kita ngobrol sama orang lain. Disinilah emosi bisa jadi sumber konflik, atau sebaliknya, jadi jembatan buat hubungan yang lebih dalam. Oke, kenalin nih, salah satu skill komunikasi paling ampuh, validasi. Validasi itu bukan berarti kita harus setuju ya, tapi artinya kita bilang, aku lihat kamu, aku dengar kamu, dan perasaan kamu itu masuk akal dari sudut pandangmu. Ini kunci banget buat meredakan konflik dan ngebangun kepercayaan. Beda banget kan rasanya? Respons yang pertama itu kayak nolak perasaan orang, sementara respons yang kedua justru nerima. Dengan memvalidasi, kita tuh menciptakan ruang aman buat orang lain ngerasain apa yang mereka rasain, yang justru bikin mereka lebih cepat memprosesnya. Jadi pas Anda mau ngungkapin perasaan, coba deh pakai aku atau saya. Misalnya daripada bilang, kamu tuh nggak pernah dengerin aku, coba ganti jadi aku ngerasa nggak didengerin deh kalau... Ini mengubah kalimat dari tuduhan jadi ekspresi perasaan yang jauh lebih gampang diterima sama lawan bicara.
Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini bisa dibilang adalah kuncinya, yaitu gimana caranya kita nemuin keseimbangan yang sehat antara cara kita berhubungan dengan emosi kita sendiri dan dengan orang lain. Gini, kita semua pasti butuh validasi dari orang lain. Itu wajar banget kok. Tapi ada beda besar antara menikmati dukungan dari luar dan bergantung sepenuhnya sama dukungan itu. Nah, tujuan utamanya adalah membangun kekuatan dari dalam diri kita sendiri. Bahayanya kalau kita terus-terusan nyari persetujuan dari luar, kita itu sebenarnya lagi nyerahin remote kontrol emosi kita ke orang lain. Kita mulai ngebentuk diri kita berdasarkan apa yang kita pikir orang lain mau, bukan berdasarkan siapa kita sebenarnya. Ini jalan yang nggak sehat dan nggak akan bertahan lama. Jadi intinya itu, belajar buat jadi pendukung utama buat diri kita sendiri dulu. Dengan begitu, validasi dari orang lain itu jadi bonus yang menyenangkan, bukan lagi sesuatu yang kita butuhin buat bertahan hidup secara emosional. Nah, coba deh pertanyaan ini disimpan dulu. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat jadi bahan renungan. Dari semua yang udah kita bahas, kira-kira langkah kecil apa sih yang bisa Anda coba untuk mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan perasaan Anda? Ingat, perjalanan ini selalu dimulai dengan satu langkah kecil.